Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berbulan-bulan terdampak kekeringan, warga di Lombok Tengah menyerbu distribusi air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kasusnya dinilai lamban, keluarga tuntut polisi serius mengungkap kematian Brigadir Esko Pascarelli. Palsukan tiket parkir VIP MotoGP, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praia menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu pagi. Antusiasme warga terlihat dari ratusan wadah penampung air seperti ember, bak mandi, hingga panci yang dijejer sejak pagi hari di sepanjang jalan desa. Warga mengaku dampak kemarau sudah dirasakan sejak lama meskipun mereka berada di lingkar Bendungan Batu Jai. Kondisi juga diperparah dengan keringnya aliran air dari perusahaan daerah air minum yang mengalir ke rumah-rumah. Selain membeli air galon isi ulang, warga juga harus mencari air ke sungai-sungai sekitar desa untuk mandi atau mencuci. Ara ka inding berat, dahil ka inding ay kamalit, kung berat bercacat, tapi ngayon pa di dalam tao, mana? Apa sim mandi sim anu wi? Ako ni mo nanu sa kaya at lahat lagi medyo lenta at sila piligan. Oh koko lain. Koko lahat. Tidak kan hujan sini nara ay datang. Denara ai anu ni ai pa. Selain berharap hujan segera turun, warga juga berharap agar pemerintah mencarikan solusi agar mereka tidak selalu kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau tiba. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Arah mendeng beras gua detai. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kg dari Pertamina untuk memenuhi kebutuhan warga. Tambahan kuota tersebut berjumlah 28.000 tabung yang sama dengan alokasi jatah gas LPG di Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun. Penyaluran tambahan gas LPG 3 kg nantinya akan dilakukan secara bertahap di setiap wilayah sesuai kebutuhan melalui agen resmi mitra pemerintah. Tambahan kuota ini diberikan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG yang terjadi beberapa waktu lalu akibat tingginya pemakaian oleh warga. Memang kami dulu 2004 pernah mengusulkan untuk 34.000, tapi ACC dari Pertamina 28.000. Kemudian kemarin Pak Sekda Provinsi juga sudah meminta tambahan kuota untuk seluruh NTB. Jadi insya Allah untuk sampai dengan akhir bulan ini kita akan mendapatkan kuota 1 kali 28.000 itu gitu kan. Sebenarnya kuota 1 tahun, tapi model penyalurannya juga tidak bisa serta-merta keluar semua gitu kan. Jadi harus semuanya bertahap. Untuk menghindari permainan harga, pemerintah daerah mengimbau warga untuk membeli gas LPG 3 kg langsung ke agen dan pangkalan yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baik, terima kasih kepada pimpinan wilayah Perum Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Kepala Bulog NTB yang saya hormati, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan verifikasi data penerima bantuan beras yang rencananya akan disalurkan pada akhir bulan Oktober mendatang.
Selain melakukan verifikasi, Pemda juga memastikan bantuan yang akan diterima masyarakat tidak hanya beras, namun ada tambahan yakni gula dan minyak goreng. Pemda menghitung harga bantuan yang diberikan senilai Rp250.000 per paketnya. Penambahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah mahalnya harga sembako di pasaran. Pemda mencatat kuota penerima bansos beras ini mencapai 450.000 keluarga di wilayah NTB. Namun data tersebut belum final karena harus diverifikasi ulang agar tepat sasaran. Sudah melakukan verifikasi sasaran dan sudah menyiapkan administrasi dalam bentuk SK dan pengajuan-pengajuannya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa disimboliskan ya Pak Kabit ya, di mana titik-titik yang sudah menjadi sasaran kita. Kalau data penerima sendiri disesuaikan dengan kayak kemarin tuh ya? Betul, data itu adalah data 2024, sisa data 2023 yang kami terima dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Seperti diketahui, jumlah penerima beras stimulan pada bulan Juni 2025 lalu berjumlah 511.381 penerima manfaat. Namun data ini akan diverifikasi ulang guna memastikan penerima merupakan keluarga yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. Hairul Amri dan Redi Sohi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali memeriksa Ketua DPRD NTB Bayi Isfi Rupaida terkait dugaan gratifikasi pengelolaan dana pokir tahun 2025. Isfi mengaku kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejati NTB terkait kasus dugaan gratifikasi dana pokir yang diduga dilakukan sejumlah anggotanya. Usai diperiksa, Isfi mengaku memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahuinya saja. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail kasus tersebut karena prosesnya tidak melalui mekanisme resmi lembaga DPRD. Ini kan barang udah masuk. Selain Isfi Rupaida, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pimpinan DPRD yang lain untuk mengumpulkan keterangan kemana saja uang pokir tersebut mengalir. Apa aja tadi yang disampaikan hadapan penyidik? Banyak hal ya, tapi saya karena tidak tahu, tentu saya jawab apa yang saya tahu, apa yang saya dengar. Nah, ini mungkin perlu dijawab proses dari pengaturan satu pembagian uang itu beberapa anggota DPR sebelumnya ikut menyebut nama Bu Isfi sebagai ketua. Nggak mungkin tanpa pengetahuan Bu Isfi itu seperti apa Bu? Sama sekali saya tidak tahu karena tidak melalui saya dan hal ini tidak melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Hingga saat ini, Kejati NTB baru menerima 1,8 miliar rupiah dana pokir yang dikembalikan langsung oleh sejumlah anggota DPRD NTB sejak kasus ini bergulir sejak 2 bulan lalu. Emi Kusuma dan Redi Sohi melaporkan dari Kota Mataram.